Halo. Perkenalkan kami dari kelompok 1 manajemen 2B program studi ekonomi dan bisnis. Dan saya Yudi. Saya Bunda. Saya Dewi. Saya Nurlolia. Saya Durafda. Pernahkah Anda berpikir bahwa teknologi tidak hanya digunakan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan bisa juga menyelesaikan berbagai masalah sosial? Melalui video ini, kita akan membahas bagaimana kecerdasan buatan bisa sebagai solusi nyata untuk kesejahteraan masyarakat. Pertama-tama, mari kita bedah bersama apa sih sebenarnya kecerdasan buatan itu? Nah, secara sederhana, kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang menetapkan sistem komputer agar memiliki kemampuan berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Tanpa kita sadari, teknologi ini sudah menyatu dengan kehidupan sehari-hari kita. Jika Anda membuka video rekomendasi di YouTube yang menggunakan tarikan wajah di media sosial, atau ketika peta digital mencarikan rute tercepat bebas macet untuk mempermudah kehidupan hidup kita. Dalam konsep kewirausahaan berbasis teknologi, kecerdasan buatan bukan cuma soal robot yang hebat, tapi bagaimana teknologi digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial. Sektor pertama yang berubah adalah pendidikan. Kecerdasan buatan bisa bertindak sebagai akses belajar pribadi. Kecerdasan buatan bisa sebagai asisten belajar pribadi bagi sekolah atau daerah yang akses gurunya terbatas. Program ini bisa membantu siswa belajar mandiri, sebagaimana tingkat pemahaman mereka masing-masing. 3. Sektor kedua adalah bisnis dan UMKM. Bagi pelaku usaha kecil, kecerdasan buatan adalah angin segar. Sekarang UMKM bisa menggunakan teknologi ini untuk menganalisis apa yang sedang ramai di pasar, membantu membuat desain promosi untuk media sosial, bahkan membuat laporan keuangan secara digital. Ini menghemat biaya operasional secara besar-besaran. Tidak kalah penting, kecerdasan buatan juga masuk ke dalam pelayanan publik. Bayangkan, pemerintah daerah atau instansi sosial menggunakan robot penjawab pesan otomatis. Warga bisa bertanya mengenai pelayanan administrasi kependudukan, informasi bantuan sosial, atau posko keselamatan 24 jam penuh tanpa harus mengantri di kantor dinas. Melihat hal ini, kita sebagai generasi muda mempunyai peluang besar. Kita bisa membangun inovasi sosial digital yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Pun ingat, ada tantangan besar yang perlu kita hadapi. Kita diperhadapkan oleh masalah keamanan data pribadi serta berkurangnya resiko tenaga kerja bagi manusia. Sebagai contoh nyata pemanfaatan kecerdasan buatan manusia untuk masyarakat di sekitar kita, mari kita lihat penggunaannya dalam dunia pendidikan. Teknologi ini membantu mengurai materi kuliah yang rumit, menyusun kerangka belajar, hingga melatih kemampuan bahasa asing secara interaktif. Teknologi ini meruntuhkan batasan ruang kelas tradisional. Dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan buatan bukanlah sebagai ancaman, melainkan sebagai teknologi yang bermanfaat bagi lingkungan kita sekitar.